Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fajar Ramadan dari kelas 9B absen nomor 26. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint saya yang bertemakan bahan keras. Berikut adalah PowerPoint-nya. Daftar isi. Berikut adalah daftar isi dari PowerPoint saya. Halaman ketiga adalah tujuan pembelajaran. Pengertian bahan keras alami halaman keempat. Macam-macam bambu, yaitu terdapat bambu apus halaman kelima, bambu betung halaman keenam, bambu hitam halaman ketujuh. Dan macam-macam kayu, yaitu terdapat kayu jati halaman ke-8 dan kayu mahoni halaman ke-9. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran kerajinan dari bahan keras, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras alami dengan benar. Kedua, menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras buatan dengan benar. Ketiga, mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras buatan untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. Keempat, mendeskripsikan bahan dan alat pembuatan kerajinan dengan lengkap. Kelima, menjelaskan teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan keras secara prosedural dengan logis. Keenam, menjelaskan prosedur perancangan produk kerajinan dari bahan keras alami yang artistik fungsional dengan percaya diri menentukan bahan dan peralatan kerajinan bahan keras dengan tepat. Bahan keras alami. Bahan keras alami atau organik adalah bahan yang berasal dari alam tanpa melalui pengolahan pabrik. Kegunaannya sebagai bahan baku untuk kerajinan. Contoh bahan keras alami yaitu bambu, kayu, rotan, batu, kerang, tulang, dan tempurung kelapa. Berikut adalah macam-macam bambu. Yang pertama adalah bambu apus. Bambu apus memiliki nama latin Gigantochloa apus. Ciri-cirinya yaitu tumbuh merumpun, tegak, dan rapat serta tertutup bulu miang hitam dan coklat. Tumbuh tegak lurus hingga mencapai 22 meter. Jika Anda ingin mengetahui lebih jelas, silakan scan QR barcode di samping. Kedua adalah bambu betung. Bambu betung mempunyai nama ilmiah Dendrocalamus asper. Ciri-ciri dari bambu betung berikut adalah tumbuh merumpun, memiliki rebung berwarna hitam keunguan. Bagian rebungnya bisa dimanfaatkan untuk membuat acar atau masakan lainnya. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silakan scan QR barcode pada samping. Bambu hitam. Bambu hitam mempunyai nama latin Gigantochloa atrophiolacea atau sering juga disebut bambu bulung. Ciri-ciri dari bambu hitam berikut adalah ruas batang bambu hitam rata-rata 30-50 cm dengan tebal 5-8 mm. Dan ciri kedua adalah hidup berkerumun dengan satu cabang mendominasi dan berukuran paling besar. Berikut adalah gambar bambu hitam atau lebih dikenal dengan bambu bulung. Jika kurang jelas silakan cek QR barcode pada gambar tersebut. Jenis-jenis kayu. Yang pertama adalah kayu jati. Kayu ini memiliki istilah Tectona grandis. Kayu jati lebih awet dibandingkan kayu lain karena memiliki minyak alami yang banyak. Kelebihan kayu jati yaitu adalah kuat dan tahan lama, tidak mudah menyusut, tidak mudah berjamur. Dan kekurangan kayu jati adalah harganya yang cenderung lebih mahal, tidak bisa menggunakan cat akhiran berwarna terang dan memiliki titik tengah kayu dengan ukuran besar. Kayu mahoni. Kayu mahoni adalah salah satu kayu untuk bahan baku pembuatan mebel di Jepara. Berikut kelebihan dan kekurangannya kayu mahoni. Kelebihan kayu mahoni adalah harga yang lebih murah daripada kayu jati, dapat membuat cat akhiran menjadi warna solid. Kayu ini ringan dan mudah dibentuk serta diukir. Produk yang dihasilkan halus dan memiliki serat yang halus juga. Kekurangan dari kayu mahoni adalah seratnya tidak sekuat kayu jati, mudah diserang hama jika tidak dilapisi cairan anti hama. Rotan. Rotan diperkirakan nama rotan berasal dari bahasa Melayu yaitu raut yang berarti mengupas atau menghaluskan.
Kayu rotan adalah salah satu benda yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika merasa kurang lebih jelas, silakan cek QR barcode pada gambar di samping. D. Batu. Batu adalah benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Pengelompokan jenis batuan dibagi menjadi 3, yakni 1 jenis batuan beku, 2 jenis batuan sedimen atau endapan, 3 batuan metamorf atau malihan. Yang pertama adalah batuan bekuan. Batu-batuan bekuan adalah batuan yang terbentuk karena pembekuan magma dan lava. B. Batuan sedimen atau endapan, yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang terhanyut air atau terbawa oleh tiupan angin. C. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Kerang, yaitu semua moluska dengan sepasang cangkang. Ciri umum dari kerang adalah pasukan oksigen berasal dari darah yang sangat cair, yang kaya nutrisi dan oksigen yang menyelubungi organ-organnya. Kerang terdapat otot aduktor yang mengatur buka tutupnya cangkang. Berikut adalah gambar kerang. Seperti inilah gambar kerang. Dan jika merasa kurang lebih jelas, silakan cek QR barcode di samping. Tempurung kelapa memiliki karakteristik yaitu bersifat keras dan tidak fleksibel. Tempurung kelapa yang keras karena tidak memiliki serat pada strukturnya. Memiliki motif permukaan yang khas yang dibentuk dari garis urat serabut. Bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan adalah produk kerajinan dari bahan keras buatan seperti kaca, keramik, dan sebagainya. Bahan keras buatan anorganik adalah bahan yang sudah mengalami proses pengolahan pabrik dengan berbagai teknik dan campuran bahan kimia yang menghasilkan bahan baku untuk produk kerajinan. Banyak teknik kerja kerajinan yang akan dipelajari seperti teknik untuk membuat produk kerajinan dari bahan keras. Misalnya, teknik potong menggunakan gergaji, pisau, pahat, konstruksi dengan sambungan ekor burung, paku, lem, pres, ikat, dan tempel. Teknik kedua adalah teknik ukir dan raut untuk membentuk kerajinan seperti ukiran, topeng, wayang klitik, wayang golek, dan sebagainya. Teknik ketiga adalah teknik bubut. Teknik bubut ini untuk membuat produk kerajinan yang sifatnya bulat atau silindris. Teknik keempat adalah teknik scroll. Teknik ini digunakan untuk membuat berbagai pola dan lubang tembus pada papan kayu. Cukup sekian video deskripsi tugas PowerPoint saya. Terima kasih, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.